Halo guys, how are you? Ketemu lagi sama gue hari ini. Seperti biasa gue akan update hal-hal di dunia NFT secara umum dan secara khususnya gue bicara tentang Vivi Marketplace. Dan seperti biasa gue mau update-update aja dan juga hari ini secara khusus gue mau ngobrolin tentang cara navigasi di app-nya Vivi. Jadi ini basic tutorial untuk app ya. Jadi apa aja feature-feature di app segala macam. Gue akan try to get it really quick aja. Oke, gue akan mulai aja. Pertama kali gue akan bilang seperti biasa, segala sesuatu yang gue bicarakan di channel ini bukanlah financial advice, gue bukan financial advisor, gue bukan financial expert, jadi nggak ada hal-hal yang gue sharekan ini yang berhubungan dengan financial advice sama sekali. Kalian semua perlu lakuin sendiri research lebih dalam lagi untuk ngambil keputusan investasi mana yang perlu kalian ikuti. Oke, itu aja. Dan kita mulainya saat ini gue akan update dulu tentang marketnya Vivi. Ini gue kayak kemarin gue udah kasih tutorial juga gimana untuk kita bisa lakuin market research. Nah, gue masuk aja hari ini nggak banyak pergerakan macam-macam ya karena nggak ada drop, nggak ada apa. Tapi beberapa NFT mengalami kenaikan yang signifikan. Kalau kita lihat ini di Harley Quinn number 13, jadi yang di Harley Quinn Black and White Ultra Rare-nya yang series 2 ini harganya naik banget. Naik dari kalau nggak salah 400-an atau berapa gitu, langsung lompat jadi 800-an sekarang. Terus juga yang naik lumayan signifikan ini yang secret rare-nya Alligator Loki. Ini naiknya juga signifikan juga dari 1000-an terakhir gua cek. Sekarang udah 1400. Cat Trooper. Nah, kalian bisa cek-cek lagi sendiri. Jadi kalian bisa ngambil keputusan. Biasanya kalau lagi naik-naik begini, kalau emang kalian tuh nggak mau complete set, it's a good time to sell. Jadi lu bisa sell karena biasa harganya akan fluktuatif, akan turun lagi, Vi. Biasanya ya. Tapi nggak tahu juga kalau emang yang blue chip punya, kayak contohnya yang Mickey itu sekarang lagi terus-terus naik terus nih. Kalau kalian lihat di apa namanya di harganya yang Mickey itu saat ini harganya Mickey ada di, coba gue lihat ya, tolong masuk sini apa belum, misi di Mickey yang ultra rare-nya itu terakhir gue cek tuh ada di 5.800-an sekarang. Jadi harganya signifikan sih, juga naik dari kemarin-kemarin. Ya 5.600 sekarang harganya. So, ini harga lagi tinggi banget, tapi gue juga nggak tahu ya apakah akan lebih tinggi lagi apa enggak, karena banyak orang spekulasi ini akan seperti kira-kira hampir kayak dengan yang Disney Golden Moment yang Partners yang harganya sekarang 14.000. Pergerakannya hampir sama. Jadi banyak orang prediksi ini bisa lari sampai 10.000. So, oke, gue mulai aja untuk share yang ininya apa tentang app-nya Vivi. By the way, app-nya Vivi cuma bisa diakses lewat dua platform, lewat Android dan lewat iOS saja. Versi PC-nya gonna be sometime next year ya. Di tahun 2022, gue nggak tahu kapan. Mereka udah planning untuk yang PC base punya gitu. Jadi nanti kalian pada bisa akses juga lewat PC. Antara yang Android dengan yang iOS hampir nggak ada bedanya sama sekali, kecuali kalau kalian bedanya tuh kalian lihat ke bagian profile, terus kalian masuk ke wallet. Kalau di Android, versi Android, kalian bisa kirim gem via app langsung. Kalau versinya iOS nggak bisa. Versi iOS kalian wajib mesti masuk ke website namanya, coba ya, mesti masuk ke website namanya, ini gue tutup dulu ya biar nggak ganggu. Oke, masuk ke website namanya omi.vivi.mi. Nah, itu website yang kalian masuk untuk kalian kirim jam dan untuk kalian cek juga apa itunya kalian apa account number kalian. Jadi account number ada di sini. Jadi kalian bisa cek di sini. Kalau misalnya mau receive kalian mesti copy ini. Nah, ini itunya apa namanya, ada copy addressnya kalian. So, nggak bisa dicek via app, unfortunately, kalau di iOS. I don't know why, but that's the way it is. So, itu perbedaan antara yang Android dan yang iOS. Start dulu langsung kita, di bawahnya Vivi ini ada 5 tab, ada Store, Collectibles, ada Feed, ada Market, dan ada Profile. Kita masuk dulu ke yang Store. Yang Store ini ada, di sini kalian bisa lihat semua yang ada di Vivi. Semua NFT-NFT yang ada di Vivi, apakah itu yang akan datang, atau yang semua yang udah ada. Jadi semua kalian bisa akses via satu-satu. Misalnya kalian ke collectibles ini lihatnya satu-satu semua. Kalian bisa pencet di kanan atas ini. Kalian bisa, misalnya saya mau ngeliat yang secret rare, kalian pencet secret rare. Nah, ini semua akan di list yang secret rare aja. Nah, jadi bisa via itu, bisa juga kalian cek via brand.
Kalian cek via brand. Nah, ini semua brand-brand. Nah, kalau gua untuk gampang ya, kadang-kadang gua misal gua lagi pengen ngecek Batman gua yang Riso misalnya. Gua masuk ke Batman Black and White, gua just klik yang Riso. Nah, gua bisa lihat di sini. Oh, ini punya gua. Nah, lu bisa lihat nih kayak gua on one satu biji. Nah, terus gua mau langsung lihat harga marketnya berapa nih. Gua langsung tinggal pencet ini. Nah, di sini bisa lihat. Nah, sekarang harga terendahnya di 8.000 gem untuk yang Eduardo Riso punya. Wih, gila, naik banget. By the way, gue beli itu di harga 3.300, 3.500, somewhere around that. Jadi, pretty good. Actually, it will tell me here how much I buy. Kalau gue masuk ke sini, terus nih, ini punya gue kan. Gue pencet yang I-nya itu. Actually, I was wrong. Gue beli di 4.500, ding. Sorry. Ya, gue beli di 4.500, sekarang udah 8.000. So, it's good investment. Ya, jadi bisa cek via brand untuk lebih gampang masuknya. Nah, terus juga bagian komik sama, kalian bisa masuk ke komik sini untuk ngecek ini satu-satu produknya. Misalnya gue mau ngecek nih yang Ultimates, nah ya, yang ini. Terus gue mau lihat Ultimates, tapi gue mau lihat yang Secret Rare nih. Gue pencet yang Secret Rare. Actually nggak bisa via di sini. Never mind. Di sini lu cuma bisa ngelihat produknya apa aja. I own 3 edition of this. Nah, misalnya gue on ini, gue pencet di sini. By the way, gue on 2 biji, punya 2 biji. Nah, gue bisa pencet yang I-nya ini, for information. Nah, terus gue bisa scroll down, bisa lihat gue beli berapa. Gue beli waktu itu di harga 599. Sekarang harga floornya 350, so I'll pretty much on a loss on this one. So, but it's okay. It's Secret Rare cuma 600 biji di seluruh dunia. So, gue rasa one of this day lah akan backup lagi price-nya. So, you can do that. Oke, itu untuk yang bagian store ya. Nah, kalian juga nanti kalau latest drop, ini kan latest drop, ini semua yang barusan kemarin. Nah, ada lagi kalau misalnya lagi ada drop di hari yang akan drop atau sehari sebelum drop, nanti akan muncul satu lagi yang coming up, gitu loh, coming up. Lu bisa melihat pencet itu yang akan coming up. Di situ nanti akan muncul countdownnya apa namanya sampai waktu nanti untuk dropnya. So the next is di collection ya. Collection ini apa yang lu punya? Ini jadi vault-nya lu. Ini berangkasnya lu, yang isinya apa aja nih punya lu. Lu bisa seperti sama, lu bisa mau ngelihat koleksi lu by collection, meaning lu kalau pencet see all, ini semua lu ada. Koleksi yang lu ada, lu bisa seperti biasa, lu bisa find the rarity-nya di sini, filter. Gue mau cek secret rare gue apa aja, gue pencet. Nah, ini punya gue semua secret rare-nya doang. Nah, actually ini nggak bener. Dia somehow filtering sistemnya kurang bener karena kayaknya masih ada bug ya. Karena secret rare gue lebih dari ini. Anyway, bisa cara begitu, atau gue bisa search komik seperti biasa, search by set. Nah, kalau lu search by set, ini pretty cool juga. Gue suka ngeliat di sini karena begini, karena gue into Master Collector Program. Gue bisa klik view all. Nah, gue bisa lihat ini set-set yang gue punya. Nah, dari sini lu bisa lihat kayak di sini nih, Adventure Time Series 1, gue on 4 out of 4, meaning set ini gue lengkap, Nah, gue bisa lihat, misalnya gue punya set apa yang gue nggak lengkap gitu. Nah, itu yang gue bisa nanti itu jadiin kayak istilahnya Holy Grail gue. Jadi itu yang jadi yang gue rencana mau nanti mau lengkapi kah atau enggak. Nah, misalnya kayak gini Ghostbuster. Ini Ghostbuster yang seri 1 nih ya. Gue cuma ada 1 dari 5 koleksinya. Gue cuma punya si Slimer doang. Nah, kalau ini jujur emang gue nggak berencana loh untuk lengkapin setnya. Karena kenapa? Kalau lu lihat aja nih yang secret rare-nya, yang platinum punya Ghostbuster logo, ini harganya ridiculous, man. Di seluruh dunia cuma ada 9 biji yang put on sale. Harganya lihat aja dari 24.000 sampai 101.000. So, pretty much like enggak lah, gue nggak sama sekali nggak berencana, kecuali ada dong, nggak ada kecuali sih sebenarnya, emang gue nggak berencana sih di sini sama sekali. So ya kayak gitulah. Jadi di situ lu bisa lihat set-set lu yang nggak lengkap dan set-set yang lu punya. Nah, di sini ada juga bagian my wishlist. Nah, di wishlist ini kalian bisa misalnya gue ke store ya, di store. Misalnya gue suka yang ini nih, ultra rare yang ini. Ini gue jadiin, ini gue someday gue pengen punya ini. Lu bisa pencet yang kanan ini untuk masukin ke ini kanan yang kanan tengah ya. Kalau lu pencet itu, masukin ke wishlist. Jadi lu balik ke collection, ini akan muncul di wishlist lu. Jadi, nah, bentar ya, masih loading. Nah, jadi ini muncul tadi di wishlist ini. Nah, ini istilahnya, gue jadi bisa cek nih di wishlist gue, ini kira-kira ada yang jual harga floornya berapa ya sekarang ya. Gue tinggal klik ini, seperti yang tadi, lu klik terus lu ke bagian bawah sini, lu bisa lihat ada 509 on sale on the market, lu pencet itu dan lu bisa langsung lihat harga terendahnya 159 sekarang floornya. So, gue berencana untuk beli ini maybe, I don't know, maybe nanti kalau floornya di 120 maybe, I don't know. Karena selalu ada kemungkinan itu kalau untuk produk-produk yang bukan
apa namanya terlalu populer banget, ya selalu ada kemungkinan harga bisa dip lower. Tapi pergerakannya secara kalau lihat secara jangka panjang itu selalu naik sih untuk NFT-nya ini semua. So, nah tadi kita bagian collection, udah kan kita udah lihat di wishlist ini. Nah, bagian atas ini ada My Showroom. Di My Showroom ini kalian ini salah satu feature yang kerennya si Vivi dibanding dengan NFT lain. NFT lain nggak ada feature ini sama sekali, nggak ada feature virtual reality-nya VR or the augmented reality-nya, nggak ada feature itunya gitu. Nah, jadi di sini contoh ya, gua bisa misalnya gua mau buka ini salah satu apa namanya showroom yang gue bikin. Ini gue cuma waktu itu iseng-iseng aja, gue punya Ultraman lengkap, dan what I'm doing, gue cuman ini aja apa namanya setup showroom gue, bikin keren-kerenan aja gitu, lucu-lucuan gitu kan. Nah, disinilah letak dari keseruan dari Vivi dibanding dengan NFT lain. Kalau NFT lain, almost no way untuk lo tuh menikmati virtual reality seperti gini gitu loh. Kalian cuma istilahnya kalau kayak di OpenSea ya isinya banyak kan cuma gambar 2D doang. Tapi ya balik lagi itu semua tergantung secara value yang di OpenSea emang pretty good ya, really nice gitu loh. Nah, ini contoh kayak begitu. Lu bisa tap ini NFT-nya, lu mau scale, kalau scale highlighted lu tinggal scale, lu pakai pinch aja, lu bisa rotate. Nah, lu bisa rotate atau lu bisa move maju mundur, kanan kiri, atas bawah. So, ya seperti ini aja. Ini kontrolnya ya technically seperti ini. So, and kalau lu lagi lu lagi mau mainin augmented reality-nya, all you need lu cuma pencet AR aja. Terus kalau lu mau posting misalnya contoh ya. Ini showroom gua mau foto. Nah, ini gua kan udah take picture. Nah, di sini semua ada macam-macam, ada kayak foto editor gitu. Gue bisa adjust, misalnya actually gue mau adjust, gue mau filter aja langsung biar cepat. Gue mau filter ini masuk ke misalnya contoh ini ya. Nah, gue masuk ke sini, ini oke. Ya, gue udah suka, gue pencet oke. Nah, terus dari sini gue bisa save atau gue mau share atau mau add to feed. Nah, contoh yang di tab yang ketiga itu kan ada feed kan. Nah, ini berhubungnya ke sono. Nah, ini gue masukin ke feed ya. Nah, ini gue posting seperti kayak kita di Instagram atau di Facebook gitu loh. Jadi kalau gue suka isengnya begini, gue masukinnya, gue pakai hashtag F4F, follow for follow. Jadi hashtag lagi follow for follow. Nah, ini tuh jadi gue ngasih tahu ke orang bahwa hey, gue looking for follower. Dan kalau lu follow gue follow lu back gitu aja gitu loh, follow for follow. Nah, share. Udah, ini tinggal masuk, udah done, close. Nah, gue kan exit kan, gue bisa lihat di feed. Nah, harusnya gue muncul di sini nih. Barusan tadi gue post punya harusnya udah muncul di feed ini. Jadi somewhere. Kecuali orang lagi udah posting juga. Ini 5 minutes ago. Coba mungkin belum ke-update kah? Or something. Ya kadang-kadang emang app-nya emang rada-rada lemot. Working in progress ya guys ya. Ini mereka baru 1 tahun. Nah, ini baru muncul. Nah, ini kan ada apa namanya profile gua. Nah, ini gua yang tadi gua tulis gitu. Nah, kalau di sini gua bisa like somebody else's itu apa namanya post. Nah, lu bisa lihat nih orang-orang pada post juga. Misalnya ini kalau by the way lu juga bisa post showroom lu. Jadi orang bisa masuk ke showroom lu. Orang bisa bertandang ke showroom lu gitu. Jadi tapi gua nggak akan lakuin karena ini lama. Mesti di downloadin dulu semua nih aset-asetnya, gua males gitu loh. Nah, jadi kayak gini orang posting, gua like atau mungkin gua komen di sini. Gua tulis cool post. Nah, by the way, apa yang kita lakuin saat ini, ngepost komen, nge-like gitu. Nah, nanti di Master Collector Program itu akan masuk ke poin. Jadi ada yang daily poinnya itu tuh dari kita ngelakuin aktivitas ini tiap hari. Nge-like picture, nge-komen, dan jual beli juga nanti termasuk juga gitu loh. Kalian ada jual, kalian ada posting, ada jual atau ada beli. So, that's bagian feed. Nah, balik lagi tadi yang ke collection. Ketika lu bikin new showroom, lu ditaruh ke 2 pilihan. Lu bisa add, misalnya lu mau empty space atau gallery showroom. Nah, kalau lu pilih gallery showroom itu kayak yang tadi. Jadi ada ruangannya. Nah, kalau empty space itu tuh nggak ada ruangannya. Nah, kenapa dikasih yang nggak empty space? Karena begini, lu bisa atur NFT lu itu sesuai apa yang lu mau di empty space. Setelah itu lu bisa pakai feature AR, augmented reality, dan lu project ke real world. Jadi itu nggak ada ruangannya. Jadi itu NFT akan muncul di real world. Gua nggak bisa ngelakuin saat ini karena you guys just gotta try it lah. It is pretty cool untuk kalian coba-coba mainin. So itu aja di bagian collection. Terus di bagian feed seperti yang tadi gue bilang, ini posting-postingnya orang.
karena kita masih baru ya, gue masih baru, follower gue baru 626. I don't really know ini follower nanti ada gunanya apa enggak ada, gue juga nggak tahu. Tapi gue rasa ini kan sosial media, sama seperti kayak lu ngomong Instagram dan yang lain-lain ya, Twitter dan lain-lain. Semakin banyak follower, gue rasa akan ada benefitnya nanti in the future. I don't know what, but right now, contoh ya, gue mau nih kayak orang ini nih, orang ini post yang namanya Texra ini, follow for follow. Oke, that's cool. Gue akan pencet itunya profile dia, terus gue di sini tinggal pencet follow. That's it. Gue bisa like juga ininya, apa namanya, apa koleksi yang dia pasang gitu loh. Nah, kita bisa lihat juga dia collectible ada berapa, dia ada berapa full set, dan followernya berapa. So we can do that. Terus nah itu di feed ya. Nah, terus bagian yang paling penting dari semua app ini menurut gua adalah di market. Nah, ketika kita masuk ke market, itu polanya hampir sama ya. Lo di bagian atas ada tab-tab, ada collectibles, ada komik, ada my bits, ada listing, ada brands. So ini satu-satu ya. Kalau collectibles ya kita ngelihat collectibles kayak sekarang gini. Ini di bagian new collectible, kita tinggal pencet view all. Ini akan muncul semua collectible yang lagi dijual, tapi di sorts sesuai dengan postingan. Jadi postingan orang terakhir, mau postingan sell posting orang terakhir itu adalah di Holiday Groot yang Merry Grootmas ini. Jadi ini terakhir orang posting, entah itu dia posting actually ya, yeah, it's posting sell posting gitu. Jadi ini sesuai dengan timeline postingnya ya. Nah, kita bisa masuk, contoh gue masuk ke, gue mau lihat yang Mickey yang John Tijic ini, gue klik itu. Nah, ini di sortnya udah otomatis sesuai dengan harga terendah sampai harga yang paling tinggi. Nah, di sini kan buy now posisinya. Gue juga bisa lihat ada orang yang mau put auction, lo pencet auction, lo masuk. Nah, ini orang-orang yang put their NFT on auction, yang Mickey ini. Jadi kita bisa lihat harga auctionnya berapa, harga kerennya berapa. Terus kita bisa lihat juga waktunya. Udah tinggal berapa, ini kayak ini 2 hours, berarti 2 jam lagi nih auctionnya selesai. So I'm gonna talk about that later. Gue masuk ke ini lagi, ke common ini lagi, tapi yang di buy now. Di bagian kanan atas lo bisa pencet. Nah, ini lo bisa sort. Gue mau sort sesuai, misalnya gue tuh orang yang mau ngejar, atau enggak gitulah, gue punya kayak kemarin gue bilang anak gue punya Mickey yang harganya di sorry, gue balik ke sini ya. Coba ada gak mungkin bisa lebih gampang. Sebentar aja ya. Gue rasa nggak apa-apa deh. Balik sini lagi. Gue masuk ke sini. Terus gue mau sortnya by edition, low to high. So gue pencet edition low to high, gue apply. Nah, ini akan muncul Mickey yang common ini dengan urutan serial number, dari serial number yang terendah sampai yang tertinggi. Jadi lu bisa lihat yang nomor 42, serial number nomor 42, somebody wanna sell that for 1 million gems. I don't think that's possible, but yeah, I don't think that's possible. Itu orang yang emang gak niat jual. Tapi kalau lu bisa lihat, orang yang niat jual itu masuk ke kategori, kalau yang di nomor 47 itu kelihatan emang dia niat jual. Harga 13.200 itu emang harganya make sense untuk serial number ini. Dan pertanyaan, ada yang beli? Gue bisa bilang yes, ada yang beli, karena anak gue sendiri punya serial 48 dan punya dia got sold a lot higher than this. Tapi bukan yang common ya, yang ultra rare. So ya lu bisa lihat aja kayak ini, serial 57 dia taruh 9 juta, ya itu emang gak niat jual. Jadi lu bisa lihat kayak gitu. Nah, biasanya kalau gua akan cari yang sub 100. Gua cari yang serial number di bawah 100 yang harganya masih masuk akal. Yang mungkin masih ratusan doang gitu, bukan ribuan. Dan tapi lu lihat juga harga floor-nya, perbandingan harga floor dengan harga harga floor dengan harga ininya masuk akal apa enggak gitu loh. Kira-kira orang mau beli apa enggak. Nah, gue kasih contoh ya. Coba gue keluar. Gue masuk ke listing nih. Listing itu apa yang gue post lagi, gue post untuk sell. Jadi gue masuk ke sini. Ini produk yang Cat Trooper ini yang ultra rare. So gue masuk ke sini, gue put ini on sale for saat ini gue put on sale di harga tadi 899. And by the way, floor price-nya di 545, lu bisa lihat di sini floor price-nya. Terus gue waktu itu beli di harga 650. Kenapa gue beli di harga itu? Karena ini serial number 97. Asumsi gue adalah ini akan worth a lot. But again, karena floor price-nya, perbandingan antara floor price dengan harga yang gue mau jual cukup jauh, gue juga nggak tahu ya apakah kejual apa nggak. Tapi ya, well, gue ya di sini rada gambling aja gitu loh. Gue bisa pencet floor price ini, gue langsung masuk ke apa yang lagi kejual. Nah, lu bisa lihat di sini harga-harga 545 paling murah, dan gue bisa sort sesuai dengan edition. Nah, di sini gue bisa lihat orang-orang. Nah, lu lihat di sini yang nomor 48 ada yang jual 4.849 di harga 4.700 dan so on ya. Lu bisa lihat juga nomor 69 ada yang jual di 999, terus 74 di 799. Nah, yang punya gue itu nomor 90 something. Dan somehow nggak muncul di sini. Yang punya gue itu nomor 98, punya gue put on sell saat ini di harga 899. Dan I think that's right now untuk sekarang itu punya gue sedikit overpriced, karena lu bisa lihat yang harga yang serial terendah pun 74 orang jual di 799 dan 75.
di 750. I think 75 apa serial number 75 lebih menarik daripada 74 ya. Jadi gua rasa kalau ada akan pun yang akan lebih terjual di sini adalah gue lihat serial number 75 dan 77. Nah, nomor 77 itu biasa oke lah gitu loh. Nah, jadi di situ lalu bisa nentuin kira-kira harga lu berapa. Kalau lu mau sell right away, lu mau jual lebih cepat lagi, ya lu taruh di harga floor. Tapi sekarang permasalahannya lu serial numbernya kayak gua 95, 98. Kalau gua taruh di floor, sayang ya jualin di harga segitu kira-kira gitu loh. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, terus lanjut yang tadi ya, itu kan gue bisa buy collectible. Terus ini kalau ini juga komik nih. Jadi misalnya gue mau lihat yang apa yang di sell di komik saat ini, apa yang harga-harga di komik, gue bisa scroll di sini, gue bisa lihat Hitmonkey, gue pencet Hitmonkey, nah ini langsung muncul 5 variannya. Gue mau lihat mana? Mau lihat yang secret rare, gue pencet secret rare. Nah, lu lihat harga terendah yang secret rare ada $3.000, 3.000 gem saat ini, all the way up gitu loh. Jadi lu bisa lihat seperti itu, sama technically sama semua ya. Lu bisa browse by brand juga. Jadi itu yang akan lu banyak main ya di situ nanti di browse by brand. Nah, ketika lu biasa mau sniping low min right after the drop, lu biasa masuk ke sini new collectible yang kayak tadi ya, lu masuk ke view all. Apa yang lu mau lihat saat ini gitu? Apa yang lu, misalnya gue mau lihat yang Deadpool ini, misalnya Deadpool ini yang baru habisan drop, habis selesai drop. Yang lu perlu lakuin, lu cuma drag down terus untuk apa namanya, refresh. Nah, lu ketika lu drag down ini akan refresh terus gitu, dan lu bisa lihat harganya betapa cepatnya penjualan terjadi gitu. Karena begitu lu refresh dia hilang lagi, muncul yang baru gitu. Nah, itu yang apa namanya banyak orang lakuin setelah drop. Nah, terus yang next itu adalah my bid. Ini untuk lu ngelihat yang lu sedang bid gitu loh saat ini. Nah, tapi kan gua kalau kayak gua jujur gua tuh jarang banget pakai auction. Kenapa? Karena menurut gua di auction itu saat ini gua belum begitu biasa lah pakainya. Sebenarnya banyak orang yang bilang kalau di auction predik aja nih kayak gini. Ini 5 menit lagi auction untuk yang John T. Jig Common ini akan selesai. Harganya saat ini tinggal 5 menit, harganya di 490 standingnya. Nah, lu bisa lihat yang tadi John T. Jig itu kalau nggak salah tadi kan di floornya itu harganya itu kalau nggak salah di 500 something ya, benar nggak sih? Ini ya floornya. Nah, 515, sedangkan yang di auction ini dia harganya udah 490. Bagi gua tuh jaraknya udah terlalu dekat. Jadi I don't think that's a good deal. Jadi maybe lu bisa dapat good deal sini kalau lagi rada-rada market lagi sepi kayak sekarang, mungkin ya lu bisa dapat really good deal. Tapi semua itu tergantung juga. Gua sih jarang banget pakai ini. Seperti biasa kalau lu pencet kanan atas lu bisa sort. Gua mau cari apa nih? Gua mau cari yang secret, orang jual secret rare doang. Pencet apply. Nah, ini antara lagi ada bug atau apa, gue juga nggak tahu. Nggak muncul apa-apa sama sekali, cuma yang ultra rare. Nah, yang ultra rare lu bisa lihat dalam 1 jam mendatang, ultra rare punya Loki ini akan selesai auctionnya. So, ya jadi begitu. Kira-kira yang untuk auctionnya, kalian bisa coba do more research untuk apa lu bisa dapat good deal or not. Terus lu masuk ke listing, kayak tadi kan gue udah kasih lihat listing. Ini saat ini di Vivi juga masih ada bug nih. Kalau lu masukin satu, ini nih gue bukannya lu lihat nih ada banyak banget. Ini bukannya gue punya banyak, gue cuma punya satu, somehow dia munculnya begini, I don't know why. Nah, ini punya gue, serial 97, sorry tadi gue ngomong 98, 97. So, lu bisa add listing dari sini, atau kalau gue lebih suka add listingnya itu gue masuk ke collection, terus gue masuk ke my collection yang tadi, terus gue bisa lihat, misalnya gue mau jual apa nih, gue contoh, gue masuk ke common ya, pencet. Jadi ini gue ngelis semua yang common gue. Nah, ini contoh gue misalnya mau jual Cersei, gue punya 7 biji nih, gue pencet Cersei. Terus gue mau jual nih yang serial 2599, gue pencet I di bawah Cersei itu. Terus gue pencet sell in market, terus gue sell on buy now price. Nah, gue masukin harganya. Nah, contoh harga sekarang floor Cersei 14 nih. Gimana ya gue mau masukin harga berapa supaya misalnya gue motivated to sell ya, gue berarti mesti masukin harusnya lebih rendah dari 14 biar cepat kejual. Nah, tapi kalau gue nggak niat jual, gue masukin 50, misalnya kayak gitu, iseng masukin confirm details. Nah, di sini langsung muncul you but to list nih, gue list 50. Terus ada fee yang gue bilang kemarin itu, setiap penjualan kalau lu ngomong Disney, Marvel, fee-nya itu 8,5%. Selain itu DC dan lain-lain itu cuma 2,5%. Nah, jadi gue personally suka apa namanya scalping or flipping itu tuh non Marvel, non Disney. Karena apa? Fee-nya cuma 2,5%, jadi margin gue mainnya lebih enak. Nah, kayak gini gue tinggal list. Misalnya gue pencet list, udah ke list di market, dan udah muncul di sini dong. Somehow di sini kalau emang ini nggak ngehang ya harusnya muncul di sini. Anyway, ya seperti itu kira-kira. Gue juga bisa main auction juga di sini. Gue bisa start taruh auction gitu loh. Nah, jadi
seperti itu di listing. Ini lu bisa sort by brand juga. So itu yang di bagian market, ini ya apa namanya, bagian market. Terus masuk yang terakhir itu bagian profile. Di profile lu bisa lihat collectible ada berapa full set, terus ada berapa follower lu, terus lu bisa lihat wallet lu ada berapa. Jadi lu ada berapa gem currently. Nah terus di sini ada Omi balance. Forget about that now karena itu saat ini nggak ada ininya, apa namanya, nggak ada fungsinya saat ini. Well sebenarnya bukan nggak ada fungsinya, lu bisa transfer Omi ke sini, but I don't see any reason why right sekarang gitu loh. Kecuali untuk nanti bulan Januari kan Omi kan mau migrate ke Ethereum network. Nah, kalau lu taruh Omi lu yang lu invest itu di Omi wallet lu di app, itu otomatis akan migrate. Lu nggak perlu ngelakuin migration sendiri. Nah, kalau kayak gua, Omi gua saat ini ada di Trust Wallet. Jadi ada di digital wallet gua di Trust Wallet. Nah, itu gua mesti manually migrate Omi gua dari GoChain ke Ethereum network. So, nah, terus di sini lu bisa, yang kayak kemarin gue pernah cerita adalah lu gimana lu buy gem. Misalnya gue mau buy gem, gue get more gem saat ini. Nah, lu pencet itu, misalnya gue mau beli 100 gem. Nah, gue mau beli 100 gem, gue pencet buy now. Saat ini harusnya 100 gem itu $99. Nah, tapi karena tax dan lain-lain itu jadinya jadi 107,9 plus, masih plus tax. Gue nggak tahu berapa. Jadi totalnya ya lu akan muncul selalu get the payment code gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu di buy gem-nya. Nah, terus balik lagi ke sini, itu di wallet tadi ya, terus di profile. Lu masuk ke profile, ini ya biasa lu setup profile, lu masukin profile picture lu masukin bio lu, terus lu mau profile lu itu private atau public. Kalau lu masukin private, orang nggak bisa ngeliat apa-apa. Cuma bisa ngeliat lu punya, actually nggak bisa ngeliat apa-apa sama sekali. Orang nggak bisa ngeliat lu punya collectible berapa, follow berapa, nggak ada yang tahu sama sekali gitu. Nah, itu apa namanya, kalau lu taruh di private. Nah, di sini bagian profile ini lu bisa taruh NFT lu yang lu mau show kalau orang masuk ke profile lu. Nah, ini gue taruh, gue taruh semua yang gold yang gue punya. Nah, just yang gold, just to be, ya just look cool aja. Kecuali Vivena ini ya gue kelihatan ada goldnya dikit lah gitu loh. Jadi warnanya senada. That's how I roll. So, lu bisa order itemnya, lu bisa apa namanya arrange sesuai lu mau. Nah, terus di bagian followingnya lu bisa lihat siapa aja orang yang lu follow di sini. And it takes forever. Funny-nya di sini, lu bisa lihat orang yang follow lu, tapi lu nggak bisa lihat orang yang lu follow. Jumlah orang yang lu follow. Jadi jumlah orang yang follow lu bisa tahu kayak gue nih 628. Tapi jumlah orang yang gue follow, gue nggak bisa tahu. Somehow nggak tahu gitu loh. Terus my QR code. My QR code ini my QR code gue. Nah, fungsi ini apa? Nah, kalau di versi Android, gue mau kirim gem. Misalnya gue mau kirim gem ke A. All I need to do, gue cuma masuk ke gem, gue pencet send. Terus gue di sini pencet yang kanan atas send, gue tinggal scan. Gue scan barcode itu doang. Terus gue masukin amount yang gue scan, terus gue masukin amount yang gue mau kirim berapa, 100 atau berapa gitu, ya kan. Jadi di sini lu bisa scan, or lu bisa masukin kodenya yang tadi itu, kode apa namanya, alamat wallet itu yang tadi gue cerita. Kalau yang iOS itu lu mesti copy punya. Nah, lu send. Setelah lu pencet send, nanti lu akan muncul konfirmasi apa namanya code yang lu dapat yang nyambung ke email lu. Jadi lu akan dapat email untuk 6 digit code-nya, 5 digit, I forget. Itu yang lu masukin gitu loh. Nah, jadi itu di gunanya di QR code. Nah, QR code juga berguna untuk kirim NFT. Nah, contoh, gua tadi punya misalnya ini Holiday Groot ini, gue pengen kirim ke si A. Nah, all I have to do, gue pencet di situ, terus ini ada pencetan transfer. Gue pencet transfer, sama kayak tadi. Gue bisa ketik username, atau gue scan. Paling aman adalah scan. Kenapa? Karena username itu antara I, L, itu kalau salah, ribet nanti gitu loh. Dan banyak sekali scammer yang apa namanya, nge-scam orang dengan cara dia tuh pakai username-nya tuh hampir-hampirin sama influencer-influencer. Jadi orang berpikir itu si influencer ini atau si buyer-nya lu gitu loh. Misalnya lu nanti masuk transaksi misalnya di Telegram, lu sebagai seller, dia ada person sebagai buyer. Nah, ini kadang-kadang suka ada scammer yang tau-tau masuk pakai nama hampir sama persis dengan buyer lu. Yang lu pikir dia, lu masukin dia username dia. Salah ketik I sama L atau something else, atau ada tambahan apa di belakangnya, 01, 02 atau gimana, yang akhirnya lu masukin ke lu transfer NFT lu ke orang yang salah, ke scammer. Nah, makanya paling baik adalah lu gunain QR code gitu. Ini jadi itu gunanya QR code itu. Nah, terus setelah itu lu bisa juga ke setting. Nah, di setting ini ada personal detail lu yang kayak tadi lu bisa ini personal detail ini waktu awal lu masukin. So I don't think lu nggak bisa ubah apa-apa sih ini setahu gua. Tapi di sini bisa ya, bisa nama, bisa first name, email bisa. But anyway, gue sih nggak pernah kutak-atik itu ya, I don't care with that. Terus my files, lu masuk ke my files. Nah, ini adalah bagian yang begini. Setiap kali lu mau ngelakuin AR atau lu mau
lihat NFT lu mau show off NFT lu atau lu mau arrange NFT lu di showroom, ya ini di sini downloadnya ke sini gitu loh. Nah, masalahnya gini, semakin banyak yang lu download, semakin berat ini file. App-nya makin berat. Nah, during the drop, ketika lagi hari drop, lagi mau drop, yang gua saranin adalah lu remove all, karena lu bisa re-download lagi nanti. Lu nggak perlu takut. Jadi yang gue lakuin selalu gue remove all download, confirm. Udah. Jadi kalau udah remove, udah gitu loh. Jadi lu udah nggak istilahnya app lu akan jauh lebih enteng geraknya gitu loh untuk proses segala macam. Nah itu di my file. Terus lu bisa ubah password lo. Terus nah di sini ada opsi ini khusus Android ya, ada opsi Omi Wallet. Omi Wallet itu lu bisa enable atau disable. Kalau di iOS nggak ada ini. Nah itu di bagian setting. Nah terus sign out, that's all gitu loh. Jadi pretty simple semuanya. Lu cuma perlu kulik-kulik kotak-katik aja. App-nya lu pelajarin sendiri. Lot of things, a lot of cool things yang lu bisa lakuin. Lu bisa YouTube influencer-influencer lain di Vivi yang mereka tuh suka show offin apa sih namanya apa itu namanya showroom mereka atau art mereka. Ini banyak banget yang bikin art yang keren-keren. Kalau lu misalnya lu masuk ke Instagram ya, contoh gua search by Vivi Art Collection. Ini di IG ini pretty cool. Gua suka karena orang suka gini, suka. Nah, ini keren kayak gitu loh, bisa bikin kayak begitu. Ada kemarin yang bikin vault-nya, nah ini kayak ini. Jadi tuh kayak art begitulah, mereka bikin keren-kerenan gitu, apa yang mereka bisa decorate sehingga nah kayak gini nih. Tuh. Jadi ya stuff that you can do lah sebetulnya. Ya kira-kira begitu. Ya that's all, sama sign out udah, lu sign in, begitu lu mau sign in nanti akan di prompt lagi untuk minta kode dari email lagi. So jadi ya pretty simple ya. Oh by the way ada satu lagi, ada lonceng ini yang notification lo. Somehow ini juga menurut gue broken karena semua notification entah itu yang lu butuh lu nggak butuh dari semua user yang lu follow itu masuk ke sini. Jadi tiap hari kerjaannya gue adalah ngapusin ini karena annoying kalau udah banyak banget itu ribet. Jadi gue drag down terus sampai titik gue udah rasa udah nggak ada lagi. Nah coba terus gua balik ke atas, gua mark as read. Mark all as read. Nah ini tinggal satu, mark all as read udah. Nah jadi ya terserah lu nggak mau ngapusin juga nggak apa-apa. Jadi ya kira-kira begitu ya friends. Jadi gitu aja untuk hari ini. Sorry tadi keputus ya. By the way tadi balik lagi, kalau ada pertanyaan atau apa lu bisa leave the comment. Gua akan usahakan untuk bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kalian selama gue bisa. Again, kalau lo cek di YouTube banyak banget source yang bagus-bagus yang kalian bisa dapat yang akan nambahin pengetahuan kalian tentang Vivi. Ya jadi begitu aja. Thank you. Kalau lo suka dengan apa yang gue bagikan, if you don't mind, hit like and subscribe dan juga ya komen. Itu akan bantu motivasi gue juga untuk gue bisa kasih konten yang lebih baik lagi in the future. So thank you guys. See you later. Bye.